Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Hasan Nasori. Hari ini saya akan coba menjelaskan cara instalasi plugin eReport ke dalam NetBeans 12. Pada dasarnya sama saja sama versi yang sebelumnya. Memang di versi 12 ini agak sedikit berbeda dengan versi yang 8, yaitu agak sedikit banyak-banyak plugin yang harus kita install di dalam NetBeans-nya. Oke, bagaimana caranya? Kita mulai saja. Nah, eReport ini adalah fungsinya untuk membuat sebuah laporan di dalam bahasa pemrograman Java. Jadi kalian kalau misalnya buat aplikasi, terus aplikasinya ada cetak laporannya, kita menggunakan eReport pada umumnya ya. Untuk pada dasarnya sih emang eReport yang sering digunakan. Kalau di Visual Basic ada namanya Crystal Report ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar Visual Basic, ada di link deskripsi saya, atau silahkan cek saja video saya sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah merangkum ada 6 yang harus kita install di dalam NetBeans versi 12. Ya, saya katakan kembali, di versi yang 12 ini memang sangat ribet ya, mulai dari koneksi database-nya. Kalau di versi 8 itu sudah ada namanya JDBC konektornya ya untuk MySQL. Kalau di 12 kita harus install lagi, harus kita download lagi gitu ya filenya. Silakan saja dilihat saja di versi di video saya yang CRUD Java ya. Di situ sudah detail cara-caranya. Oke, pertama saya tidak mengulang dari nol ya, tidak membuat dari nol, artinya tidak membuat dari koneksinya, rancang database dan lainnya. Saya akan melanjutkan project saya yang ini, yang CRUD ya. Silakan dilihat saja, atau nanti saya cantumkan di link deskripsi di link deskripsi video ini. Oke, pertama kita install dulu eReport-nya. Silakan download versi yang NBM, jangan yang exe ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih yang exe juga, tapi saya lebih enaknya pakai yang NBM. Oke, silakan di ini download, buka di sini eReport gitu ya. Kata kuncinya seperti itu. Lalu kita download, enter ya. Pilih yang ini. Lalu kita pilih yang file, jangan yang download ini. Kalau download yang tadi, yang exe, versi exe agak susah ya. Bukan susah sih, coba aja yang versi exe. Saya lebih enaknya pakai yang versi NBM. Pilih yang ini, saya ulangi ya, yang eReport yang 5.6, pilih yang zip. Kalau sudah di download, lalu silakan diekstrak, nanti hasilnya mana. Saya ini udah saya downloading semua ya. Ini sudah eksperimen saya, nah ini ya. Nah, ini nanti ada 4 file yang wajib kita masukkan ke dalam NetBeans. Silakan diekstrak. Setelah diekstrak, kita pilih yang yang tools, plugin. Kita pilih yang download, add plugin sini. Lalu kita masukkan eReport ini dan ini. Ya, kalau sudah di open, nah di sini ada 4 ya. Lalu kita klik install. Nah, kalau misalkan teman-teman ketika diklik install ada error atau harus wajib install, kalau nggak salah install ini dulu deh, desktop layout yang ini ya, desktop layout release. Silakan ini dulu yang harus diinstal. Setelah ini diinstal baru kita install eReport-nya. Untuk linknya saya sudah cantumkan di sini. Ini kalau yang error ya, kalau nggak error ya tinggal di next saja tahap ini ya, next ini. Nah, ini silakan di copy lalu kita pastekan ke dalam sini ya. Nah, pilih yang versi NBM, pilih yang NBM ya, yang ini. Jangan yang jar ataupun yang POM, yang NBM. Saya sarankan yang NBM. Nanti instalasinya sama kayak yang tadi. Nah, kalau misalkan nggak ada yang error ya tinggal di next saja. Di sini kita accept, install. Saya rekomendasikan silakan teman-teman koneksi ke dalam internet. Dikhawatirkan di download dari repository punyanya si ini ya, si NetBeans ya. Silakan di continue saja. Kita tunggu sampai selesai proses instalasi plugin ya. Agak lama ya, ini tergantung RAM kalian. Kalau misalkan RAM-nya miris sekali ya agak lama. Kita finish. Setelah finish, nah ini agak tunggu lama banget. Nggak lama ya, kita close. Nah, setelah ini, nah nanti di sini sudah ada welcome ini. Nah, welcome. Tahap pertama adalah kita harus koneksikan dulu database-nya apa. Yang kedua kita desain reportnya, yang ketiga kita codingannya gitu ya. Sip. Sekarang kita coba. Nah, ini udah ada muncul nih di sini ya. Tuh. Ya, klik ini, coba new. Lalu kita pilih yang ini. Nah, ini belum ada ya, belum ada konektornya. Nah, ini tahapan ini seperti apa? Nah,
kita buat dulu koneksinya. Sekarang kita buat koneksinya. Kita buat di Windows, silakan klik yang service ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah ini kita klik ini. Nah, lalu pilih yang, coba klik ini. Nah, ini udah ada nih muncul nih database-nya ya. Kita pilih yang toko karena database ini pakai yang toko ya. Nah, ini belum ada, belum bisa ya. Nah, caranya begini coy. Klik kanan di new connection, lalu kita add saja ininya, apa JDBC konektornya, add sini. Nah, pilih yang ini ya, yang jar. Atau kalau misalnya kalian belum ada, silakan download JDBC konektor yang ini. Pilih versi yang platform independent, lalu pilih yang zip, diekstrak, nanti ada jarnya. Nah, ini sudah saya jelaskan di video yang project pembuatan ini ya. Silahkan dilihat saja cara ini ya, cara pembuatannya. Kalau sudah di add, lalu kita next saja sini. Nah, kita kasih nama database-nya apa di sini. Kita ambil database toko. Terus di sini root. Ini passwordnya kosong. Saya tes dulu. Berhasil nggak? Oke, connection sukses ya. Kita next. Kita next saja. Nah, ini input konektornya kita ganti jadi DB mahasiswa ya, mahasiswa. Kita finish saja. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita buat dulu di konektor sini. Nah, klik yang ini, lalu kita klik new, pilih yang NetBeans database JDBC ini. Kita kasih nama DB mahasiswa aja ya, mahasiswa, samakan saja konektornya sama yang ini. Sip. Lalu kita tes, successful ya. Oke, kita save. Sip. Kalau sudah ini kita di close aja yang ini. Nah, ini sudah ada nih database. Klik nih, udah ada toko tuh, toko tabel, database-nya mahasiswa, tabelnya mahasiswa ya. Database toko, ini tabelnya mahasiswa, nggak masalah ya. Nah, silakan disesuaikan saja dengan database teman-teman. Nah, setelah ini kita buat reportnya. Klik kanan di package sini ya, klik kanan new, kita pilih report widget, lalu kita pilih kertasnya yang A4, di next saja, lalu kita kasih nama project name-nya, extensionnya jangan dihapus ya, report, biarkan saja .jrxml. Kita next. Nah, SQL query-nya kita pilih select bintang from mahasiswa karena kita mengambil tabel mahasiswa saja. Lalu kita next ini. Nah, lalu kita ini fill-nya kita masukkan semuanya. Di next, grupnya kita kasih name karena kita urutkan berdasarkan name. Lalu kita next, finish. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Boom. Keren ya. Nah, setelah itu kita pilih yang service lagi. Kita drag nih yang database mahasiswa yang toko ini, tabel mahasiswa name, kita drag sini. Masih belum bisa. Oke, tadi nggak bisa, itu bukan yang di service ya, tapi di report inspector sini kita pilih yang fill, lalu di sini ada name, nama, alamat, dan telepon ya. Kita drag di sini, kita masukkan ke detail 1. Nah, di sini ada namanya ya. Saya perbesar dulu. Nah, di sini ada nama name, kita atur di sini shape sini ya. Ini jangan terlalu atas, kalau terlalu atas nantinya lebar banget. Oh sorry. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, terus kita masukkan lagi name, di drag saja, masukkan ke detail 1 ya. Ke detail 1 ini header sini kan. Sini kan. Terus alamatnya juga sama ke detail 1. Ini saya minimize dulu supaya enggak ini ya. Kita pilih yang alamat sini, terus kita pilih juga yang telepon sini. Sip. Telepon kita ratakan atau kita rapikan. Kalau sudah kita review sih. Hasilnya boom. Oh, ini jaraknya jauh banget ya, karena di sini jaraknya kita kecilkan sini. Nah, sip. Ini kita coba ke atas kan, review. Oke ya, sampai sini aja dulu. Desain kita desainnya agak rapihin dikit lah supaya lebih keren ya. Ke palet kita kasih yang line, kita kasih garis. Caranya klik drag ya, di drag sini, masukin ke sini tuh.
muncul. Ini agak susah memang di desain di Java ini, agak ribet sih. Oke, karena belum terbiasa aja ya. Kalau sudah terbiasa enak. Kita rapikan ke sini. Sip. Ya, kita lihat hasilnya. Boom. Nah, ini aja ya, kayak gini aja. Seperti ini. Jadi udah ada datanya. Silakan teman-teman diperbagus aja lah supaya lebih cakepnya seperti apa. Kita save dulu. Oh, jangan save sini ya. Kita desain dulu sini. Ini udah save otomatis sih sebenarnya. Nah, selanjutnya yaitu ini kita close aja. Ya, kita close aja. Nah, pertama kalian masukkan dulu nih yang namanya Jasper Report ini ya. Nah, yang ini saya sudah install. Mana Jasper Report ini, silakan copy saja filenya. Mana, lari ke bagian browser, mana browser ini ya, pastekan, lalu enter, pilih yang archive, pilih yang terbaru aja sih sebenarnya. Report sini kita pilih yang 6.11. saya pakai yang versi berapa nih, 19. saya pakai yang 19, ternyata lebih tinggi lagi. Dari mana saya dapatnya itu? Dari sini sih, Jasper Report. Nah, ini yang 6.11 ya, yang terbaru sini, tapi pilihnya yang versi jar saja sini ya. Yang versi jar mana nih, yang report. Nah, ini ya, yang Jasper Report 6 titik ini yang jar, jangan yang project. Kalau yang project nggak bisa nanti. Setelah itu silakan masukkan, klik kanan di sini, add jar atau folder sini. Nah, masukin yang tadi yang hasil dari download itu ya. Saya pilih yang ini, sorry bukan yang ini, yang jar ini. Nah, ini ya, ini yang udah saya download tadi, disimpan. Makanya lebih enak disimpan di satu folder ya, supaya nggak terlalu pusing kalian carinya gitu. Nah, setelah masukin ini, kita coba buat sebuah coding ya. Kita masukkan palet, kita kasih tombol ini, sip, agak gedein dikit. Nah, klik kanan, kita edit text, print, enter. Kita klik kanan, change variable names, btn, print. Sederhana aja dulu ya, kita akan mencetak. Jadi kalau misalnya gini, ketika dijalankan ya, nah kita cetak ini print, nanti akan mencetak laporan ini. Oke, double klik saja di tombol print ini. Nanti ada di mana nih? Nah, di sini ya. Sip. Sekarang saya sudah ada kodenya nih, silakan di ini aja, di copy, lalu kita pastekan di sini ya. Nah, untuk yang merah ini alt enter saja. Nanti import saja di sini. Alt enter import. Nah, alt enter import. Nah, import aja semuanya ya di sini. Ini keterangannya Jasper print bla 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 bla. Ini ya namanya report. Jasper Report ini nama dari si file report yang tadi kita buat. Ini nih, report nih ya, report Jasper. Oke. Nah, setelah itu yang koneksinya kita ambil dari koneksi sini. Paket koneksi, kelasnya koneksi, dalamannya koneksi sini. Nah, ini. Kelasnya koneksi ya, public status connection koneksi. Itu ya, cara ngambilnya seperti itu. Nah, mana kita balikin ke sini ya. Ketika kita jalankan dulu, kita coba nih, kita print terus. Nah, ini ada errornya nih. Memang begini kalau Java versi NetBeans 12 nih error. Kalau yang versi 8 kayaknya nggak error deh. Ketika klik print ini nggak error. Kita lihat errornya di mana. Di sini ternyata loading class com ini driver dependency, artinya com ini tidak lagi digunakan codingannya, diganti dengan ini. Kita copy aja yang ini, Ctrl C. Nah, kita lari ke bagian koneksi Java kelasnya. Nah, ini saya udah saya komentar ya di sini ya. Ganti aja yang ini. Tuh, saya komentar aja yang ini. Nah, ini saya balikin lagi, gitu ya. Copy aja yang tadi di sini. Nah, jalankan lagi. Saya jalankan. Nah, ketika saya print lagi, error. Ini ribetnya di sini. Nah, ada org ini ya. Nah, yang tadi itu ya log factory, kita download yang log factory. Ini saya sudah download nih, yang log factory ini, command login. Nah, kita download yang ini, download.
terus kita pastekan ke dalam browser sini. Kita cari yang namanya ini ya, yang zip ya. Klik ini, lalu diekstrak biasa, lalu kita masukkan jarnya ke dalam library tadi. Kita masukin ya, saya masukin dulu, klik kanan di sini, add jar atau folder yang log, mana log ini ya. Saya pilih yang ini, yang jar, yang paling atas ya, yang 1.2 titik jar. Open, nah, jalankan lagi. Saya print, tuh ternyata org Cordovy crawl ini. Kalau misalnya kita lihat di sini, ya kalau di Google ya, kita Google Connect ini contoh, ini harus kita ganti dulu bahasanya di sini. Nah tuh banyak di sini ya caranya. How to handle Jasper, kita klik yang why do ini ya, karena ini kita ganti bahasanya Groovy ke dalam Java nih. Nah caranya ada di bagian sini Jasper ini, silahkan kita buka. Sorry yang ini ya, ini mana ke bagian service, bukan service. Nah ini ya, ke bagian report impact store. Nah ini kita klik ini, klik kanan, properties, lalu scroll ke bawah. Ini ada language-nya ganti ke bagian Java. Kalau sudah kita close. Nah kita simpan dulu. Ini close aja ya, simpan. Kita coba jalankan, print, error lagi. Ini kesalahan di sini kalau misalkan Java ya. Oke, kalau error seperti itu, kita install lagi library-nya. Tadi kan udah mana nih? Ini udah ya, Jasper udah. Yang ini nih, common, ini kita download lagi. Common Collection apa kata nih? Silakan di download, copy, lalu kita pastekan ke dalam browser, enter. Nah di sini pilih yang zip, silakan diekstrak, lalu kita masukkan lagi ke dalam library sini, add jar folder. Kita masukkan yang tadi namanya apa sih, Common Collection. Mana Common Collection 4.4 ini ya. Nggak mau ini, enter. Sorry, bukan yang ini. Kita kembali ke properties, ini kita remove dulu. Oke, mana ini Common Collection ini ya. Nah ini ya. Nah, kita add folder. Nah ini ya, pilih yang 4 titik ini, kita open, kita coba lagi, print, masih lagi error. Kita belum masuk. Ini kok masuknya Common Collection ini. Oke, kayaknya belum di ini ya, properties. Yang ini kita remove, kita oke. Nah, Common Collection sudah dimasukkan. Sekarang kita Common Gesture ya, Common Gesture-nya kita copy lagi yang ini, copy, lalu kita pastekan lagi ke dalam sini, ke browser, enter, lalu pilih yang ini ya. Kita download yang versi jar, klik jar ini. Lalu kita masukin lagi ke add jar folder. Kita pilih yang report, mana yang jar di gesture ya, yang versi yang 2. Saya versi yang 2.1. Nah kita jalankan lagi, semoga bisa kali ini. Print, masih belum juga, Groovy-nya masih error nih teman-teman ternyata. Kalau misalkan di sini sudah di install semuanya ya, sudah kita install semuanya. Kayaknya kita coba masuk ke bagian ini dulu nih, report XML ini. Kita ke properties, coba udah pastikan belum ininya, mana Java-nya ya. Ini saya geser, ini udah ke Java atau ke Groovy aja dulu. Groovy, coba kita jalankan. Groovy-nya error. Oke, kalau Groovy-nya error, saya tambahkan lagi Groovy-nya di sini. Add jar, mana Groovy. Nah, Groovy all. Nah, saya jalankan lagi. Print, sip. Itu ya, itu cara Java di NetBeans tuh seperti ini.
Ini ada ilegal apa ini? Kayaknya biarin aja kali ya, ilegal, yang penting jalan gitu ya. Di sini belum saya cantumkan ya, yang bagian Groovy-nya itu. Groovy-nya ya tinggal dicari aja di sini, Groovy jar ya. Kita pilih yang ini. Nah, ya download aja yang Groovy jar ini. Oke, seperti itu. Nanti ini saya akan cantumkan di deskripsi hasilnya seperti apa. Nah, saya ulangi lagi. Contoh, saya ulangi. Saya jalankan, klik, memang agak banyak ya. Saya coba masukin datanya 9999, namanya Malik, alamatnya Serang, teleponnya sekian, lalu kita simpan, data berhasil disimpan, datanya ada 4, kita print, hasilnya ada 4, Malik tuh ya, 1, 2, 3, ini, oke, sip ya. Nah, itulah cara instalasi Java. Kalau misalkan saya hilangkan satu-satu yang ini ya, coba saya hilangkan properties yang bagian digester aja, saya remove ya. Oke, saya jalankan, print, error tuh ya, ilegal ya. Jadi kita masukin lagi sini, tadi itu apa yang saya igester yang 2.1. Oke, saya jalankan, print, sip ya, keren. Oke, itu saja. Kita akhiri. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di komen dan di subscribe channel ini. Kita akhiri. Alhamdulillah, nanti kita akan saya akan coba dulu untuk membuat sebuah parameter di Java NetBeans ini seperti apa. Oke, kita lihat saja. Kita tunggu saja videonya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.